Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah marketing manajemen, yaitu strategi UKM dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan selama COVID-19 menuju era new normal berdasarkan perspektif bauran pemasaran. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Alda Bilan Kristina, dan 2 rekan saya, Fitri Ismail dan Kenny Alfionita. Tentang jurnal, penulis yaitu Bapak Agung Sulistyo, dan nama jurnal Proceeding Konferensi Internasional Ilmu Kesehatan dan Kedokteran AHMS 2020. Judul jurnal, Strategi UKM dalam Menciptakan Bisnis yang Berkelanjutan Selama COVID-19 Menuju Era New Normal Berdasarkan Perspektif Bauran Pemasaran. Abstrak. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan penting dalam membangun perekonomian negara, tidak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan potensi pendorong ekonomi yang patut mendapat perhatian berbagai pihak. Adanya pandemi COVID-19, menurut kreativitas dari pihak UKM dalam menjalankan usahanya, UMKM tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara yang ketinggalan zaman, apalagi mengingat kemajuan teknologi saat ini yang menuntut perubahan. Salah satu alternatif strategi adalah dengan menerapkan model bauran pemasaran 7P. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dipadukan dengan instrumen bauran pemasaran 7P. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi parameter bauran pemasaran. Sampel sebanyak 120 pelaku usaha mikro dan kecil di daerah istimewa Yogyakarta dipilih melalui purposive sampling. Analisis data terdiri dari transkripsi data, reduksi, coding, dan kategorisasi. Kemudian ditarik di kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan strategi bauran pemasaran yang dapat diterapkan pelaku usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 menuju era new normal. Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi bauran pemasaran 7P, produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, dan bukti fisik, belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha di Yogyakarta. Temuan ini menandakan perlunya perbaikan untuk menciptakan bisnis yang baik dan berkelanjutan. Pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian negara, termasuk Indonesia. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melalui Sensus Ekonomi Perpanjangan 2016 mengungkapkan dunia usaha Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro kecil, UMK yang jumlahnya mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68% dari total usaha non pertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap lebih dari 59 juta tenaga kerja atau sekitar 75,33% dari total tenaga kerja non-pertanian. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia sekitar tahun 1997 sampai dengan 1998, usaha mikro dan kecil tetap kuat ketika usaha besar lainnya teruntuh. Pertumbuhan usaha mikro kecil maupun potensi pendorong ekonomi yang patut mendapat perhatian. Berbagai langkah perlu dilakukan agar usaha mikro kecil dapat terus bersaing di pasar lokal dan global. Arus globalisasi yang semakin maju mempercepat perubahan keinginan konsumen dan sifatnya yang kolektif. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro kecil dituntut untuk memahami dan mempelajari perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata tidak terlepas dari keberadaan bisnis. Sektor pariwisata mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar serta sektor-sektor lainnya yang erat kaitannya dengan pariwisata, seperti industri penerbangan, agenda perjalanan, usaha persewaan, hotel, restoran, dan sektor-sektor lainnya yang menunjang kegiatan pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah daerah harus mampu memainkan peran dalam pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan pengembangan usaha mikro kecil sangat penting untuk membawa dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Ketatnya persaingan antar pelaku usaha bahkan sudah ada dalam sebelumnya adanya pandemi COVID-19, kondisi yang semakin diperparah dengan banyaknya produk baru yang bermunculan untuk menjawab kebutuhan pasar. Metodologi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dipadukan dengan marketing mix.
Penelitian ini mendeskripsikan suatu fakta yang dapat diamati, suatu peristiwa yang sedang berlangsung, dan secara ilmiah memahami fenomena tersebut dalam konteks sosial dan pandemi COVID-19 dengan menekankan pada proses interaksi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Metode pengumpulan data terdiri dari kuesioner yang berisi parameter bauran pemasaran. Teknik purposive sampling digunakan di mana subjek penelitian dan lokasi dipilih secara sengaja dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami masalah penelitian utama. Sampel yang dipilih terdiri dari 120 usaha mikro dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, yang memenuhi persyaratan seperti minimal 2 tahun menjalankan usaha, merupakan badan hukum dengan jumlah aset dan omset sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jumlah usaha yang bertahan selama 5 tahun tertinggi adalah 55 atau 45,8%. Jumlah pemilik usaha yang mampu mempertahankan usahanya selama lebih dari 20 tahun adalah 9 atau 7,5%. Sebagian besar usaha 51 usaha berada pada kategori kuliner atau olahan makanan dan minuman atau 42,4%, jenis produk usaha yang kreatif sebanyak 6 usaha yaitu 6,7%. Kategori usaha 26 usaha atau 21,7% tergolong usaha mikro dan 94 atau 78,3% tergolong usaha kecil. Penyebaran kuesioner kepada subjek penelitian yang dipadukan dengan instrumen marketing mix akan memberikan hasil yang lebih mendalam, di mana strategi marketing mix menjawab tugas-tugas mendasar yang harus dijalankan oleh pelaku usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang berkelanjutan di masa pandemi COVID-19 menuju era normal baru. Tahapan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari transkripsi data, reduksi data, pengkodean, dan kategorisasi, serta penarikan kesimpulan. Model analisis data interaktif adalah sebagai berikut. Sebelum menentukan keabsahan data yang terkumpul dapat diuji reliabilitas dan objektivitasnya. Beberapa cara untuk memperkuat keabsahan data penelitian antara lain: 1. Triangulasi, 2. Pengecekan member, 3. Penyusunan database, dan 4. Penyusunan bukti penelitian. Hasil dan diskusi. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai strategi bisnis dalam menghadapi pandemi COVID-19 menuju era new normal dengan memanfaatkan perspektif bauran pemasaran 7P, diperoleh dari hasil berikut. Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pasar. 41 pemilik usaha atau 34,2% menghasilkan produk sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. 20 pemilik usaha atau 16,7% memproduksi produk dengan melihat potensi manfaat dari produk tersebut. 18 pelaku usaha atau 15% menghasilkan produk dengan memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku. 16 pelaku usaha atau 13,3% menghasilkan produk sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. 9 pemilik bisnis menghasilkan produk untuk melanjutkan bisnis keluarga yang ada dan untuk menghasilkan pendapatan. Terakhir, 7 pemilik usaha 5,8% menjalankan usahanya karena alasan lain atau coba-coba. Hasil ini menunjukkan bahwa memproduksi produk untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar belum menjadi fokus utama pemilik bisnis. Meskipun demikian, poin positifnya adalah bahwa 100% pemilik bisnis menghasilkan produk yang inovatif dan khas dibandingkan dengan pesaing mereka. Instrumen harga ini merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Peran harga sangat vital, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan positioning bisnis di pasar yang tercermin dari pangsa pasar. Selain untuk meningkatkan volume penjualan dan keuntungan, di sini adanya
67 pelaku usaha yaitu 55,8% masih memperoleh keuntungan dari harga produk yang ditawarkan. 30 pelaku usaha dengan jumlah persen 25 mencapai titik impas, dan 23 pelaku usaha yaitu 19,2% mengalami kerugian dari harga produk yang ditawarkan, dan 86 bisnis yaitu 71,7% menerapkan berbagai strategi kebijakan harga seperti diskon, harga paket, dan lain-lain. Dan 34 bisnis yaitu 28,3% tidak menerapkan kebijakan harga. Hasil ini menunjukkan bahwa beberapa bisnis belum memberikan banyak fokus pada strategi penetapan pada harga masing-masing. Instrumen saluran distribusi oleh pelaku usaha harus berhati-hati dalam saluran distribusi. Saluran distribusi yang ditentukan harus berfungsi sebagai alat yang efisien untuk mencapai target, bukan untuk mematikan kegiatan bisnis. 56 bisnis, yaitu 46,7% menggunakan media sosial, marketplace, dan reseller sebagai saluran distribusi pilihan bisnis. Dan 33 bisnis, yaitu 27,5%, hanya menggunakan perantara reseller. 31 bisnis, yaitu 25,8%, secara ketat melakukan penjualan langsung ke konsumen tanpa memanfaatkan media sosial, marketplace, dan reseller. Promosi atau komunikasi pemasaran merupakan upaya untuk menyampaikan pesan kepada calon konsumen tentang keberadaan produk di pasar. Ini adalah konsep yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau untuk menginformasikan dan membujuk bauran pemasaran. Ini sering diterapkan dalam berbagai jenis promosi. 102 pelaku usaha atau 85% telah melakukan kegiatan promosi usaha. Para pelaku usaha menyadari pentingnya kegiatan promosi untuk mendongkrak penjualan. 18 pemilik usaha atau 15% belum melakukan kegiatan promosi karena keterbatasan pengetahuan tentang hal tersebut. Proses adalah semua prosedur, mekanisme, dan aliran aktivitas aktual yang digunakan untuk memberikan layanan. 101 pelaku usaha atau 84,2% tetap menetapkan standar operasional prosedur atau SOP yang ada, yang dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. 19 bisnis atau 15,8% melakukannya. Tindak penerapan SOP dengan tujuan mengefisiensi biaya, namun standar operasional prosedur harus dijaga oleh pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk yang dijual ke konsumen. Setelah itu, bisnis harus membangun sistem yang memetakan proses bisnis mulai dari produksi hingga pengiriman produk ke konsumen. Orang atau sumber daya manusia adalah faktor yang berperan dalam penyampaian jasa dan memiliki kapasitas untuk memengaruhi persepsi pembeli. Kualitas pelaku usaha tercermin dari cara mereka memecahkan masalah, keluhan, dan disampaikan konsumen merupakan bentuk kepedulian terhadap produk yang ditawarkan produsen. Konsumen adalah instrumen yang paling unik, membutuhkan strategi pendekatan yang spesifik. Bisnis harus dapat mengidentifikasi siapa pelanggan potensial mereka, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membuat database pelanggan. Dan hasilnya adalah 107 pelaku usaha atau 89,2% mengupayakan pemecahan masalah mulai diskusi, bertanya, dan cara lain sebagai upaya penyelesaian masalah. 13 pelaku usaha yaitu 10,8% tidak melakukan upaya penyelesaian masalah. 90 usaha yaitu 75% telah menerima pengaduan, dan 30 usaha yaitu 25% tidak pernah menerima pengaduan. Keluhan ditangani dengan berbagai cara, di mana 10 bisnis atau 8,3% mendengarkan keluhan dan 80
bisnis atau 71,7% menanggapi dan 24 bisnis atau 20% memberikan kompensasi. Sedangkan penelitian ini mengungkapkan bahwa 93 pelaku usaha atau 77,5% memiliki database pelanggan meskipun sederhana. Sementara 27 bisnis atau 22,5% tidak memiliki database tersebut. Bukti fisik, fasilitas fisik, bentuk fisik, dan hasil akhir memberikan dampak yang nyata dalam keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan produk yang sebenarnya dinikmati oleh pelanggan merupakan pertimbangan tersendiri? Di tabel ditunjukkan bahwa 120 pelaku usaha 100% menguraikan bahwa produk yang mereka tawarkan melalui poster, grup media sosial, marketplace, atau sarana lainnya akan sama dengan produk yang dinikmati konsumen. Selain itu, diminta atau tidak, konsumen kemudian memberikan ulasan tentang produk yang dikonsumsi, yang pada gilirannya memberikan informasi lebih lanjut kepada bisnis. Implikasi manajerial. Berdasarkan analisis penerapan strategi bauran pemasaran 7P, penulisan menyarankan pemilik usaha untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Produk yang dihasilkan juga harus memberikan manfaat yang penting bagi konsumen. Bisnis harus dapat menetapkan kebijakan penetapan harga yang bermanfaat bagi bisnis dan konsumen. Pelaku bisnis harus mampu menjadikan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana saluran distribusi dalam mendekatkan produk kepada konsumen, serta sebagai salah satu media promosi dalam menyajikan konten yang menarik. Kedua, pelaku usaha juga disarankan untuk tetap mempertahankan SOP yang ada untuk memastikan kualitas produknya. Peningkatan keterampilan sumber daya manusia harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemecahan masalah di lapangan. Setiap janji pemasaran yang dibuat kepada konsumen terkait dengan manfaat produk juga harus disampaikan oleh bisnis. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data di atas, ditarik kesimpulan bahwa strategi bauran pemasaran 7P belum efektif dan sepenuhnya diterapkan oleh para pemilik usaha di Yogyakarta. Hal ini terlihat dari hasil masing-masing instrumen 7P marketing, di mana pada instrumen produk hanya 16% pelaku usaha yang menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar. Instrumen harga mengungkapkan bahwa 71,7% pemilik bisnis menerapkan kebijakan penetapan harga untuk memastikan keuntungan. Instrumen saluran distribusi menunjukkan bahwa 46,7% pemilik usaha memanfaatkan media sosial, marketplace, dan reseller sebagai pilihan saluran distribusi. Instrumen promosi mengungkapkan bahwa 85% pemilik usaha telah melakukan kegiatan promosi usaha. Instrumen proses menunjukkan bahwa 84,2% pemilik usaha menerapkan prosedur operasi standar SOP yang ada. Instrumen sumber daya manusia mengungkapkan bahwa 89,2% pemilik bisnis mencari pemecahan masalah melalui diskusi. Berdasarkan hasil alat bukti fisik, 100% pelaku usaha menjual produk sesuai dengan yang dijanjikan pada saat pemasaran. Baik, terima kasih untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.